Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sejarah gereja selalu diwarnai dinamika persatuan dan juga perpecahan umat Kristen. Sebuah realitas yang mengajak kita untuk merenungi ensiklik Ut Unum Sint karya Paus Yohanes II sebagai seruan profetis yang mengajarkan kita bahwa panggilan persatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan inti dari iman yang hidup. Dalam kesempatan ini, kita akan berdialog bersama Romo dan Suster serta menyingkapi bagaimana persaudaraan sejati dapat kita hidupi di tengah perbedaan demi menghadirkan wajah gereja yang penuh kasih dan harapan. Selamat siang, Suster. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Suster karena telah meluangkan waktunya untuk kami. Tujuan kami mewawancarai Suster adalah untuk memenuhi tugas proyek UAS Pendidikan Agama dan menambah pengetahuan kami tentang ensiklik Ut Unum Sint Paus Yohanes Paulus II. Dalam ensiklik ini mengajak seluruh umat Kristiani untuk bersatu, tetapi ada beberapa masalah seperti perpecahan umat Kristen dan konflik sosial dan masalah yang akan kami tanyakan pada hari ini itu terkait dengan perpecahan umat Kristen. Baik, Suster, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana prinsip kesatuan dan keberagaman dalam ensiklik Ut Unum Sint memengaruhi pelayanan Suster pada saat melayani umat Kristiani? Baik, sebelum menjawab pertanyaan nomor 1, mungkin saya pernah membaca tentang ensiklik dari Bapak Paus Yohanes Paulus II yang menekankan bahwa panggilan Kristus agar umat Kristen bersatu supaya mereka semua menjadi satu itu berasal dari atau diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Nah, di sini kita melihat bahwa pertanyaan nomor 1 ini sangat terkait sekali bahwa prinsip kesatuan dan keberagaman ensiklik Ut Unum Sint itu mengajarkan bahwa kesatuan gereja bukanlah keseragaman, melainkan persatuan dalam kebenaran iman, sakramen, dan persatuan hierarkis, di mana keragaman yang sah justru memperkaya misi gereja. Prinsip ini mempengaruhi pelayanan saya sebagai seorang suster saat melayani umat Kristen dan mendorong sikap seperti mungkin teman-teman dan saya sendiri mengenal kata rendah hati ini kan sangat sekali familiar begitu. Nah, dan juga kita saling menghargai dan menerapkan melalui pelayanan pastoral seperti pada umumnya pelayanan pastoral pas kita kenal dengan kata doa bersama. Nah, doa bersama, kerjasama sosial dan juga untuk membangun persekutuan yang nyata di tengah keberagaman. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Suster, untuk pertanyaan keduanya, menurut Suster, bagaimana ajaran Ut Unum Sint dapat diterapkan untuk mengatasi perpecahan umat Kristen pada saat melayani umat Kristiani? Baik, pertanyaan nomor 2 hampir mirip juga ya, dia akan saling berkaitan setiap pertanyaan. Jadi menurut semangat ensiklik, ajaran Ut Unum Sint diterapkan melalui ekumenisme spiritual yang berupa ya kembali lagi doa bersama sebagai jiwa gerak persatuan, konversi pribadi dan reformasi yang berkelanjutan. Nah, saat melayani umat Kristen yang terpecah, saya dapat yang istilah kita bilang berkomunikasi ya, berkomunikasi atau berdialog dengan baik dan fokus pada kesaksian. Kita kalau hari di tengah-tengah umat pasti bilang membawa kesaksian Kristus di tengah-tengah umat. Nah, seperti pelayanan bagi memang kalau kita di sini bilang orang miskin, bukan miskin-miskin sekali, tetapi kita lihat dari latar belakangnya begitu. Nah, sehingga kita dapat membangun komunikasi itu yang berasal dari kasih Tuhan itu sendiri. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa persatuan adalah alat misi untuk dunia, bukan tujuan akhir, sehingga saya bertindak sebagai rekonsiliasi. Artinya seperti tadi itu, kalau kita hadir untuk menjadi
menyatukan dunia, artinya kita dapat mempertobatkan orang-orang. Nah, disebut juga rekonsiliasi. Begitu. Dialog. Itu jawaban saya untuk nomor 2. Yang ketiga, Suster, di negara kita ini masih banyak perdebatan antara agama. Menurut Suster, bagaimana cara menerapkan arti dari kata ut unum sin untuk memperdamaikan umat yang mengalami perdebatan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Penerapan untuk perdamaian antara agama. Nah, ut unum sin berarti panggilan untuk kesatuan. Ya, seperti tadi teman-teman juga sudah menyampaikan pada awal, yang melampaui batas Kristen. Diterapkan bukan oleh suster juga, tapi untuk kita semua dan kami juga sebagai suster melalui dialog antar agama yang menghormati keyakinan. Artinya kita di dunia ini kan berbeda-beda agama, dan tentu di sini kan mengajak kita untuk menghargai antara keberagaman agama atau perbedaan agama. Nah, dan hal lain juga itu adalah saling menghormati, tanpa mengubah, istilahnya tanpa mengubah mereka punya agama, begitu. Kita dapat membangun kerjasama sosial. Nah, di tengah perdebatan antar agama, saya mempraktekannya dengan sikap kita lebih ambil sikap damai, berdoa bersama dengan yang berbeda agama, dan mempromosikan Pancasila. Teman-teman pasti kita bilang kita tuh hidup harus ada Pancasila, karena ada 5 Pancasila yang mempunyai aturannya masing-masing, dan juga mengikuti teladan Paus Fransiskus. Nah, ini dapat membangun saling pengertian antara kita keberagaman perbedaan dan menjadikan gereja agen perdamaian nasional. Nah, itu jawaban saya nomor 3. Baik Suster, untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Suster, apa tantangan utama di zaman ini dalam menerapkan ensiklik Ut Unum Sin untuk mencapai kesatuan antar umat Kristiani? Baik, yang terakhir ini, menurut saya apa tantangan utama di zaman ini dalam menerapkan ensiklik Ut Unum Sin untuk mencapai kesatuan umat Kristiani, itu adalah perbedaan doktrinal. Nah, antara dominasi Kristen. Saya mungkin sebagai seorang suster juga menghadapi kesulitan, maksudnya menghadapi kesulitan perbedaan ini itu tidak mudah. Tetapi kembali lagi kita memperkuatnya itu dengan doa, pendidikan ekumenis, pelayanan bersama, dan juga memiliki konvergensi hati yang berkelanjutan. Dalam arti kita tetap memiliki hati yang rendah hati seperti itu. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Suster, karena Suster telah meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran serta pandangan mengenai perpecahan umat Kristen dan makna ensiklik Ut Unum Sin kepada kami. Paparan Suster tadi tentang pentingnya dialog yang penuh rasa hormat, pemahaman terhadap perbedaan, dan tekad untuk meraih kesatuan sesuai dengan panggilan Injil sungguh memberikan wawasan yang berharga bagi kami. Semoga upaya bersama dalam mengembangkan hubungan yang lebih erat antar umat Kristen dapat terus berkembang serta menjadi cahaya bagi dunia yang juga sedang mencari persatuan dan keberagaman. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Suster. Semoga Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang dilakukan Suster nantinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Suster. Terima kasih. Ya.